Kegelapan bukan hanya soal ketiadaan cahaya, tapi soal rahasia yang tetap diam, meskipun zaman terus berganti. Kembali lagi di True Story, tempat di mana kita membedah sisi gelap sejarah dan misteri yang nyata. Malam ini, kita tidak hanya bercerita tentang sebuah dusun, tapi tentang sebuah kontrak nyawa yang tak pernah bisa dibatalkan. Bersiaplah, karena perjalanan kita ke Karangkenek akan membuktikan bahwa ada kekuatan yang jauh lebih tua dan lebih kuat dari usaha manusia. Pernahkah kalian membayangkan sebuah tempat di mana jumlah nyawa yang tinggal di sana sudah ditentukan oleh sebuah angka yang tak boleh bergeser sedikit pun? Sejak ratusan tahun yang lalu, selamat datang di Dusun Karangkenek, sebuah pemukiman kecil di Desa Olean, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Di sini, waktu seolah berhenti pada sebuah angka sakral, yakni 26. Dusun ini bukanlah pemukiman biasa. Ia adalah sebuah anomali yang terjepit di antara garis sejarah dan dinding mistis yang tak terlihat oleh mata telanjang. Semuanya bermula ketika seorang musafir sekaligus ulama sakti, bernama Mbah Mudabir datang untuk membuka hutan belantara ini. Dalam proses yang dikenal sebagai babat alas, Mbah Mudabir menanamkan sebuah sumpah di tanah ini. Beliau membatasi luas pemukiman tersebut hanya pada angka 2,6 hektar. Namun yang paling mengerikan adalah pesannya, tempat ini hanya boleh ditempati oleh 26 kepala keluarga saja. Tidak kurang, dan tidak boleh lebih. Legenda ini semakin mencekam saat kita menilik kisah kedatangan Pangeran Tunggul Angin dari Madura. Ratusan tahun silam, sang pangeran membelah ombak Selat Madura bersama 30 pengikut setianya. Namun, tanah ini menyambut mereka dengan ujian yang sangat berdarah. Di gerbang wilayah, salah satu murid kepercayaan, bernama Raden Darsono jatuh tersungkur dan menghembuskan napas terakhirnya, tepat di titik yang kini menjadi lokasi pabrik gula Olean. Petaka tak berhenti di sana. Di tengah pekatnya kabut hutan jati, 3 murid lainnya hilang secara mengerikan dalam sebuah pertempuran gaib melawan penunggu hutan. Kehilangan 4 nyawa ini adalah tumbal awal bagi tanah yang sedang menguji siapa yang layak untuk menetap. Dengan sisa 26 murid yang bertahan hidup, Pangeran Tunggul Angin akhirnya berhadapan dengan Mbah Mudabir dalam sebuah perjanjian batin yang sakral, di mana jumlah pengikut harus terkunci pada angka 26. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Akhirnya Pangeran Tunggul Angin dan murid-muridnya menetap di sana. Di tengah kesunyian tempat itu, konon Putri Koneng dari tanah Madura sering datang berkunjung dan mandi pada sebuah sumur tua yang menurut kata warga airnya tak pernah berubah rasa hingga detik ini. Mungkin kalian mengira ini hanyalah dongeng. Namun lihatlah faktanya sekarang. Secara ajaib, dusun ini ditetapkan berada di bawah naungan RT 02 dan RW 06. Jika angka ini disandingkan, maka akan kembali membentuk angka 26. Bahkan, pengukuran satelit terbaru mengonfirmasi luas pemukiman inti dusun ini memang tepat 2,6 hektar. Lalu, apa yang terjadi jika ada yang mencoba melawan takdir ini? Di Karangkenek, berlaku hukum alam yang kejam bernama fenomena satu masuk, satu keluar. Namun, sebelum takdir mengambil nyawa, tanah ini akan mengirimkan peringatan awal yang menyiksa. Jika ada keluarga ke-27 yang nekat menetap, hewan-hewan ternak akan mulai mati secara tidak wajar. Mereka yang memaksakan diri akan dirundung sakit tanpa sebab, jatuh miskin, atau mengalami celaka beruntun. Warga pernah mencoba melakukan ritual ruqyah massal untuk memutus ketetapan ini, namun hasilnya nihil. Sumpah leluhur di tanah ini tidak bisa ditawar oleh cara apapun.
Kini, Karangkenek telah bertransformasi menjadi kampung wisata 26. Pemandangan utama yang akan menyambut kalian adalah deretan rumah panggung bambu yang eksotis, bangunan ikonik yang dihubungkan oleh jembatan-jembatan bambu di atas hamparan persawahan. Meski teknologi internet dan modernisasi telah masuk, warga tetap hidup dalam kesahajaan dan pengabdian pada leluhur. Pada malam-malam keramat seperti Jumat Manis, warga berkumpul di makam suci untuk melakukan ziarah, merawat harmoni yang telah terjaga berabad-abad. Kesetiaan mereka dibayar dengan pengorbanan perasaan yang mendalam, di mana mereka yang membangun keluarga baru harus rela pergi meninggalkan tanah kelahirannya demi menjaga agar kursi takdir tetap berjumlah 26. Begitu sebaliknya, saat jumlah kakak berkurang, secara ajaib, ada yang akan masuk menggantikan kekurangan itu. Karangkenek adalah sebuah pengingat bahwa di dunia yang serba modern ini, masih ada ruang-ruang misteri, di mana angka bukan sekadar statistik, melainkan sebuah kontrak nyawa yang tak bisa dinegosiasikan. Jika kalian berkunjung ke sana, ingatlah satu hal, jangan pernah mencoba menjadi orang ke-27 di tanah yang sudah terkunci ini. Karangkenek saat ini bukan lagi sekadar dusun terisolasi yang diselimuti kabut mistis. Lewat deretan rumah panggung bambu yang ikonik dan hamparan sawah desa Olean yang asri, tempat ini membuka diri sebagai saksi sejarah bagi siapa saja yang ingin belajar tentang keteguhan sebuah prinsip. Namun, di balik indahan jembatan bambu dan keramahan warganya, wasiat Mbah Mudabir tetap berdiri kokoh tanpa kompromi. Sebuah pengingat bagi kita semua, bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak diciptakan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati keberadaannya. Terima kasih telah menyimak True Story. Bagaimana menurut kalian? Apakah fenomena angka 26 ini murni karena kekuatan spiritual masa lalu, atau sebuah sinkronisitas alam yang luar biasa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak tertinggal kisah-kisah dari tanah air. Saya pamit, tetaplah waspada, dan ingat satu hal. Jangan pernah mencoba menjadi orang ke-27 jika kalian berkunjung ke sana. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.